A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, itu hanya 1,7 miliar dari 7,6 miliar. Di Indonesia dari 267 juta rakyat Indonesia sekarang, 230 jutaan diantaranya beragama Islam, mengakui Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad Rasulnya. Banyak, kita 88,2%. Dan pengakuan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu menyebabkan kita disebut orang beriman, mukmin. Dan kalau kita orang beriman, nanti kalau kita mati di akhirat, kita berhak berdiri di timbangan amal. Jadi tiket agar kita punya hak berdiri di timbangan amal di hari kiamat adalah dengan mempersaksikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan mempersaksikan adalah Rasulullah utusan Allah Muhammad SAW. Mati kita berhak berdiri di timbangan amal. Kalau kita nggak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, maka kita disebut kafir. Apapun ceritanya, walaupun sekarang orang bilang jangan mengkafir-kafirkan orang, yang mengkafirkan mereka bukan kita, bukan saya, bukan Teguh Zulkarnain. Yang mengatakan mereka kafir Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kafir itu tidak kasar. 74 tahun merdeka Indonesia tidak pernah dipersoalkan urusan kafir. Tiba-tiba diurus, sekarang nggak boleh bilang kafir, dilarang. Bilang kafir itu kasar, menghina. Kok menghina? Orang yang bilang kafir ayat Quran, kok mana ada ayat Quran menghina? Betul? Ada ayat Quran menghina? Nggak ada. Masa Allah menghina makhluknya? Nggak ada.
Tapi disetel sedemikian rupa supaya orang Islam itu terjepit di negeri yang mayoritas Islam ini. Padahal kata kafir itu tidak kasar. Kata kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron. Artinya menutup. Menutup. Di dalam kamus resmi negara Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kafir itu orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Jadi persis kayak yang dari bahasa Arab. Orang Inggris mengambil kata kafaro itu menjadi cover. To cover, covering, covered, menutup. Buku supaya bagus, dulu kami waktu SD semua buku wajib disampul pakai kertas minyak. Setelah saya SMA, buku-buku saya sampul dengan plastik. Nah, menyampul buku dengan plastik itu atau dengan kertas minyak itu bahasa Inggrisnya to cover, memberi cover. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya kafaro yakfuru kufron. Nggak ada kata-kata hinaan di situ. Ini meja supaya bagus dipasang taplak meja. Memasang meja dengan taplak meja, kain taplak meja itu namanya memberi cover, covering, to cover. Bahasa Arabnya kafaro yakfuru kufron. Jadi menutup meja dengan taplak meja itu kafaro. Orang yang nutup itu kafir. Siapa tadi yang nutup meja ini pakai taplak meja? Saya, kafir kamu. Nggak ada penghinaan di situ. Tiba-tiba tahun lalu dilarang bilang kafir. Katanya menghina. Padahal sebelum Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam masih di surga. Nabi Adam masih di surga. Kata kafir udah ada. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ingat ketika kami Allah berfirman kepada para malaikatnya, isjudu li Adam, sujudlah kamu hai para malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan menyembah, tapi sujudnya menghormat. Kalau dalam tafsir dikatakan sujud di situ lita'zim, dalam rangka ta'zim, menghormat. Bukan dalam rangka lita'abud, bukan dalam rangka menyembah. Kalau menyembah hanya satu aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, hanya pada Allah minta tolong. Nak mungkin Allah memerintahkan malaikat sujud menyembah Nabi Adam, tidak mungkin. Berarti sujudnya li ta'zim, menghormat. Fasajadu, semua malaikat sujud hormat sama Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong. Iblis menolak sujud. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk golongan yang kafir, yang ulangi, yang kuat, yang Nabi Adam belum turun, kata kafir sudah ada. Sekarang melarang ngomong kafir. Sebutlah non muslim karena kafir kasar. Iya. Karena kafir menghina. Iya. Non muslim itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kata kafir ada di Quran, betul. Non muslim tidak ada. Muslim ada, muslim ada. Kata-kata muslim ada di Quran. Tadi saya baca tadi. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ada. Asal katanya aslama yuslimu islaman, artinya selamat atau berserah diri atau selamat. Muslim itu orang yang selamat. Diganti non muslim. Non muslim itu artinya orang yang tidak selamat, orang yang celaka. Kita pidato saudara-saudara yang non muslim, maksudnya saudara-saudara yang celaka-celaka.
Kasar apa enggak? Lama-lama dia tahu non muslim itu ternyata artinya celaka, protes lagi dia. Jangan bilang non muslim itu kasar. Ganti lagi, sontoloyo gitu. Kok diatur-atur agama kita? Agama kita biar kita yang atur, lakum dinukum. Agama dia juga kita nggak perlu atur. Sekarang agama kita mau diatur orang. Padahal kita banyak di sini, 230 juta. Alhamdulillah. Dari 267 juta penduduk Indonesia yang Islam itu, yang mengucap syahadat, mengakui Allah Tuhan sesembahannya, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, 230 juta. Dan alhamdulillah kita salah satu di antara yang 230 juta. Alhamdulillah. Jangan murtad sampai mati. Jangan murtad sampai mati. Sekarang ini penduduk Indonesia yang murtad 75 tahun merdeka itu 2,8%. Waktu Indonesia merdeka, orang Islam di Indonesia 90%. Pemilu terakhir orang Islam tinggal 88,2%. Artinya ada yang murtad keluar dari Islam 2,8%. Sedikitnya itu. 2,8% dari 267 juta itu lebih 10 juta yang murtad, tahu. 10 juta kok sedikit. Pekanbaru ini aja, kota Pekanbaru penduduknya cuma 1,1 juta. Kalau 10 juta yang murtad kan 10 kali kota Pekanbaru ini yang murtad. Sedikit apa banyak tuh? Jangan main-main. Untungnya di negara Eropa, Amerika sekarang berduyun-duyun orang masuk Islam, sehingga di seluruh dunia jumlah kita 1,7 miliar, paling banyak kita. Protestan 1,2 miliar, Hindu 1,1 miliar, Katolik 700 juta, Islam 1,7, paling banyak kita. Tapi dibanding semua kita sedikit, 1,7 dari 7,6.